الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى
kullu nafsin dha'iqatul maut. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala punya kuasa, punya kehendak yang itu semua ketika Allah menghendaki apapun akan terjadi dengan kehendaknya. Kita sebagai manusia hendaknya hanya bisa menerima dengan apa yang menjadi ketentuan Allah itu dengan rasa ridho, ikhlas apa yang telah ditentukan. Termasuk berkaitan dengan kita hidup dan kita mati ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Sungguh dua hal ini, hidup dan mati ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin berkeinginan menyiapkan bahkan sebagian sudah membeli kapling. Katanya nanti untuk ketika dia telah meninggal minta dikuburkan di sana. Namun apa yang terjadi? Ternyata bisa saja Allah tentukan lain. Betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang Allah wafatkan bukan di negeri kita. Bahkan banyak saudara-saudara kita ketika sedang haji dan umrah pun diwafatkan oleh Allah di negerinya. Yang telah Allah haramkan, yang telah Allah muliakan, yang telah Allah sucikan di Mekah dan di Madinah. Bukankah itu manusia tidak ada yang tahu? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Sungguh ada pula orang sedang dalam puncak karirnya, apa yang menjadi hobi dan apa yang menjadi profesi dia, di saat puncaknya pun Allah telah wafatkan ada. Bahkan Allah tidak mengenal usia, baik usia masih balita, remaja, bahkan dewasa di awal puncaknya sampai dia pun tua, Allah berkehendak untuk mewafatkan, maka itu Allah melakukannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa yang kemudian harus kita siapkan jamaah sekalian? Ya, kita meyakini kita ini bagian dari hidup. Kita ini memiliki nyawa. Kita ini ada ruh di dalam jasad kita. Dan itu ruh adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita hidup. Ketika Allah sudah kehendaki untuk diambilnya ruh itu, berarti situlah kematian kita dikehendaki oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang ada ruhnya, dia akan mengalami kematian. Dan kita yakin itu, berarti kita tinggal nunggu kapan kita. Maka orang tidak bisa mengatakan ketika dia sukses dengan hartanya yang banyak. Dia sukses karena jabatannya yang tinggi. Dia sukses karena dia punya pangkat yang hebat. Tidak, jamaah sekalian. Apa lanjutan ayat tadi? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ternyata Allah mempunyai indikator. Tanda orang sukses itu apa? Faman zuhziha 'anil nari. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Itulah orang yang sukses. Itulah orang yang beruntung ketika dia dikatakan sukses ketika telah kakinya menginjakkan di surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang telah Allah selamatkan dari neraka,
dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah tandanya, kata Allah, faqad faz. Itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Itulah kesuksesan yang sejati. Kenapa? Karena setelah itu berarti dia akan sukses terus. Dan dia tidak akan mengalami kerugian kalau dia sudah di dalam neraka. Selama masih di dunia, suksesnya apapun bisa saja. Jabatan yang tinggi, dia akan meninggalkan jabatannya. Hartanya yang banyak, bisa saja ketika Allah kehendaki, dia akan jatuh kemiskinannya. Kekuasaannya yang hebat, suatu saat dia pun akan menjadi orang yang lemah dan tak berdaya. Sehingga keimanan kita tentang apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi besok hari. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ, tidak ada satu jiwa pun, satu manusia pun apa yang terjadi besok. مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan tidak ada orang satu pun yang dia tahu pasti di bumi mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua, mari kita simak satu ayat dalam surat Al-Mulk. Ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Zat Allah yang telah kuasa menciptakan kematian dan menciptakan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Untuk apa Allah menciptakan kematian? Untuk apa Allah menciptakan hidup? Ini rahasianya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu siapa manusia ini yang telah Allah bikin hidup di muka bumi. Yang telah Allah kasih rezeki di muka bumi. Yang telah Allah beri umur untuk hidup di muka bumi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata Allah akan lihat satu persatu manusia tadi. Siapa di antara mereka itu yang paling bagus amalnya. Bukan Allah lihat siapa yang paling banyak hartanya. Tidak Allah lihat siapa yang paling tinggi jabatannya. Tidak Allah lihat siapa yang paling berkuasa di dunia. Tapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat. Allah ingin tahu siapa orang yang memiliki amalannya paling bagus. Amalannya paling bagus. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karenanya inilah sebetulnya rahasia hidup dan kematian itu adalah kita untuk terus siap menyiapkan diri kita kapanpun kita dipanggil oleh Allah. Kita termasuk orang yang sedang melakukan amalan yang baik. Melakukan kebaikan. Sedang mengerjakan amal soleh. Sehingga kita nanti dikriteriakan oleh Allah orang yang sukses. Kenapa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Kita kalau sudah diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang sukses. Akhirnya marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, kekuatan iman, terus berada dalam kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman warḍa'na ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut wa najatan minan nar wa nas'aluka ula minal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.